Kenapa Raja? Gak tahu nih Ki, mungkin kebanyakan makan kentang goreng. Oh, itu bukan karena kentang gorengnya. Itu dikarenakan minyak yang digunakan saat menggoreng kentang goreng itu digunakan berulang-ulang kali. Hah? Minyak goreng? Emang apa hubungannya? Ingin mengetahui lebih lanjut, simak pembahasan berikut. Nah, halo semua. Dari kejadian Raja dan Rifki, kita dapat memahami pentingnya menghindari penggunaan minyak yang telah digunakan berulang kali dalam menggoreng, karena dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan. Proses pemanasan berulang dapat menghasilkan senyawa berbahaya dan memicu resiko penyakit jangka panjang. Disarankan untuk kita mengganti minyak setiap kali menggoreng untuk menjaga kesehatan. Nah, minyak mengandung dua jenis asam lemak, yaitu jenuh dan tak jenuh. Dalam Bimoli, salah satu merek minyak goreng, terdapat 37 gram lemak jenuh dan 5 gram lemak tak jenuh. Kandungan asam lemak jenuh terbanyak pada minyak goreng kelapa sawit adalah asam palmitat. Asam member karbon 16 ini memiliki kandungan minyak kelapa sawit berkisar 41,8% hingga 45,8%. Lalu terdapat pula lemak tak jenuh sebagai berikut. Asam lemak olet sendiri merupakan lemak tak jenuh yang memiliki kandungan paling besar pada minyak goreng kelapa sawit. Kadarnya sekitar 40,8%. Kentang goreng tidak hanya meningkatkan resiko kematian, tetapi juga dapat memicu depresi dan berkontribusi pada penambahan berat badan. Kandungan acrolein dalam kentang goreng telah dikaitkan dengan gangguan mental peradangan di otak, obesitas, penyakit kardiovaskular, serta gejala kecemasan dan depresi. Acrolein sendiri dapat muncul karena hasil penggorengan menggunakan minyak goreng. Acrolein atau 2-propanol merupakan senyawa aldehid tak jenuh yang paling sederhana. Acrolein banyak terdapat di dalam masakan sebagai produk dari reaksi dehidrasi dari karbohidrat, minyak nabati, lemak, dan asam amino dengan pemanasan. Pada penggorengan minyak juga terdapat lemak trans. Nah, apa sih itu lemak trans? Asam lemak trans adalah asam lemak yang mengandung setidaknya satu ikatan rangkap dalam konfigurasi trans. Asam lemak trans juga dimasukkan ke dalam makanan ketika makanan tersebut dibuat dengan lemak terhidrogenasi parsial. Nah, selanjutnya asam lemak tak jenuh pada umumnya terdapat dalam bentuk cis, yaitu ikatan hidrogen berada pada satu sisi ikatan rangkap. Bila dilakukan hidrogenasi, beberapa atom hidrogen pindah ke seberang ikatan rangkap, sehingga berubah menjadi cis. Nah, selanjutnya asam lemak tak jenuh. Pada umumnya terdapat dalam bentuk cis, yaitu ikatan hidrogen berada pada satu sisi ikatan rangkap. Bila dilakukan hidrogenasi, beberapa atom hidrogen pindah ke seberang ikatan rangkap, sehingga berubah menjadi trans. Cis merupakan kandungan yang baik atau HDL. Sedangkan trans sendiri merupakan bagian dari yang jahat atau LDL. Kenapa asam lemak trans dikatakan dengan lemak jahat? Hal tersebut dikarenakan asam lemak trans menaikkan LDL atau kolesterol jahat dan menurunkan HDL, kolesterol baik. Akibatnya bisa menambahkan resiko juga mengganggu sistem saraf karena mengganggu konversi asam lemak esensial. Asam lemak esensial atau EFA berperan penting dalam kesehatan manusia karena EFA berkontribusi untuk berbagai fungsi tubuh seperti perkembangan otak, respon kekebalan tubuh, dan sebagai pengontrol peradangan. Sesuai dengan namanya, asam lemak memiliki peran penting dan tubuh manusia tidak dapat memproduksinya, sehingga memerlukan asupannya melalui makanan atau suplemen. Bagi manusia, asam lemak esensial mencakup golongan asam lemak tak jenuh, jamak tipe cis, khususnya dari kelompok asam lemak omega 3,
seperti misalnya asam linoleat atau ALA, asam eicosapentaenoat atau EPA, dan asam lemak omega 6 seperti misalnya asam linoleat. Makanan tinggi berkarbohidrat yang digoreng termasuk kentang goreng juga dapat menghasilkan acrolein yang dicurigai bersifat karsinogenik. Nah, kita sebaiknya memilih alternatif seperti kentang panggang, nasi merah, atau sayuran kukus untuk mengurangi resiko terkait makanan yang digoreng. Kasus penyakit jantung yang meningkat di Kabupaten Blitar disebabkan oleh pola makan yang buruk, terutama konsumsi makanan cepat saji atau junk food yang tinggi kandungan minyaknya. Nah, kalian bertanya-tanya, kenapa sih minyak goreng yang dipakai berulang-ulang dan dipanaskan di suhu yang tinggi dapat berbahaya? Nah, itu disebabkan karena lemak jenuh dan tak jenuh mengalami hidrogenase. Pada minyak goreng terdapat lemak jenuh dengan kandungan terbesar yaitu asam lemak palmitat dan asam lemak tak jenuh oleat. Jumlah asam lemak trans dapat meningkat akibat proses hidrogenasi dan pemanasan pada suhu yang tinggi. Hasilnya adalah terjadinya penjenuhan dari ikatan tak jenuh asam lemak dan isomerisasi ikatan rangkap bentuk cis atau alami menjadi isomer trans. Isomerisasi adalah proses yang digunakan dalam penyulingan minyak untuk mengubah hidrokarbon rantai lurus menjadi hidrokarbon rantai bercabang. Minyak yang mengandung asam lemak trans dapat meningkat kolesterol dan resiko penyumbatan pembuluh darah, meningkatkan resiko penyakit jantung, serta mengganggu metabolisme tubuh manusia. Memangnya, bagaimana sih proses metabolisme asam lemak pada tubuh manusia? Mari kita simak pembahasannya. Nah, yang pertama, aktivasi dan transportasi. Di dalam sitoplasma, asam lemak diaktifkan melalui konjugasi dengan koenzim A atau CoA untuk menghasilkan asil lemak CoA. Karnitin dan enzim karnitin palmitotransferase 1 atau CPT1 kemudian membantu mengangkut lemak asil CoA melalui membran mitokondria. Yang kedua, oksidasi beta. Begitu berada di dalam mitokondria, asil CoA lemak mengalami serangkaian 4 reaksi enzimatik yang secara kolektif dikenal sebagai beta oksidasi. Dalam setiap siklus oksidasi beta, 2 unit karbon secara berurutan dikeluarkan dari molekul lemak asil CoA. Langkah-langkah ini meliputi oksidasi, hidrasi, oksidasi, dan tiolisis, menghasilkan pembentukan asetil CoA, NADH, dan FADA. Pemanfaatan asetil CoA. Asetil CoA yang dihasilkan selama oksidasi beta memasuki siklus asam trikarboksilat atau TCA. Juga dikenal sebagai siklus Krebs, di mana ia mengalami oksidasi lebih lanjut. Selanjutnya, asam lemak akan disintesis yang sebagian besar berada di sitoplasma, dan terakhir akan terjadi regulasi asam lemak di mana berbagai enzim jalur sinyal dan hormon memainkan peran penting dalam mengendalikan oksidasi dan sintesis asam lemak. Disarankan untuk kita memilih pengolahan kentang goreng yang lebih sehat seperti menggunakan air fryer atau memanggang dengan oven, dan memilih minyak zaitun yang kaya akan asam lemak tak jenuh. Konsumsi kentang goreng sebaiknya dibatasi loh, dan diolah dengan cara yang tepat untuk menjaga kesehatan. Oh, begitu rupanya. Wah, kebanyakan mengkonsumsi kentang goreng ternyata bahaya juga ya, Rifki. Iya, kita memang boleh mengkonsumsi kentang goreng, tapi nggak boleh sering-sering. Sesekali aja nggak apa-apa. Dan juga ingat cara pengelolaan yang ada di pembahasan tadi. Kamu ingat nggak masih? Masih dong, Rifki.
Yang tadi ada memasak menggunakan air fryer bukan? Dan juga memanggang menggunakan oven kan? Tepat sekali. Kita sebagai anak muda harus menjaga kesehatan kita agar tidak sakit. Oke sip.